Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Saya Nabila ingin menyapa kamu di podcast perdana saya nih tentang perilaku manusia dalam perspektif psikologi sosial. Kita semua pasti tahu kalau manusia itu bernegosiasi satu sama lain untuk membentuk interaksi dan harapannya. Nah, di sini untuk lebih jelasnya, saya akan menguraikan satu persatu perspektif dalam psikologi sosial. Yang pertama itu perspektif perilaku atau behavioral perspective. Pendekatan ini awalnya diperkenalkan oleh John B. Watson. Pendekatan ini cukup banyak mendapat perhatian dalam psikologi di antara tahun 1920-an sampai dengan 1960-an. Ketika Watson memulai penelitiannya, dia menyarankan agar pendekatan ini tidak sekedar satu alternatif bagi pendekatan instinktif dalam memahami perilaku sosial, tetapi juga merupakan alternatif lain yang memfokuskan pada pikiran, kesadaran, ataupun imajinasi. Watson menolak informasi instinktif semacam itu yang menurutnya bersifat mistik, mentalistik, dan subjektif. Dalam psikologi objektif, maka fokusnya harus pada sesuatu yang dapat diamati atau observable, yaitu pada apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Dalam hal ini, pandangan Watson berbeda dengan James dan Dewey, karena keduanya percaya bahwa proses mental dan juga perilaku yang teramati berperan dalam menjelaskan perilaku sosial. Para behavioris memasukkan perilaku ke dalam satu unit yang dinamakan tanggapan atau respons, dan lingkungan ke dalam unit rangsangan atau stimuli. Menurut penganut paham perilaku, satu rangsangan dan tanggapan tertentu bisa berasosiasi satu sama lainnya dan menghasilkan satu bentuk hubungan fungsional. Contohnya, sebuah rangsangan seorang teman datang, lalu memunculkan tanggapan misalnya tersenyum. Jadi seseorang tersenyum karena ada teman yang datang kepadanya. Para behavioris tadi percaya bahwa rangsangan dan tanggapan dapat dihubungkan tanpa mengacu pada pertimbangan mental yang ada dalam diri seseorang. Jadi tidak terlalu mengejutkan jika para behaviorisme tersebut dikategorikan sebagai pihak yang menggunakan pendekatan kotak hitam atau black box. Rangsangan masuk ke sebuah kotak dan menghasilkan tanggapan. Mekanisme di dalam kotak hitam tadi, struktur internal atau proses mental yang mengolah rangsangan dan tanggapan, karena tidak dapat dilihat secara langsung, bukanlah bidang kajian para behavioris tradisional. Kemudian B.F. Skinner membantu mengubah fokus behaviorisme melalui percobaan-percobaan yang dinamakan operan behavior dan reinforcement. Yang dimaksud dengan operan condition adalah setiap perilaku yang beroperasi dalam suatu lingkungan dengan cara tertentu lalu memunculkan akibat atau perubahan dalam lingkungan tersebut. Misalnya, jika kita tersenyum kepada orang lain yang kita hadapi, lalu secara umum akan menghasilkan senyuman yang datangnya dari orang lain tersebut. Dalam kasus ini, tersenyum kepada orang lain tersebut merupakan operan behavior. Yang dimaksud dengan reinforcement adalah proses di mana akibat atau perubahan yang terjadi dalam lingkungan memperkuat perilaku tertentu di masa datang. Misalnya, jika kapan saja kita selalu tersenyum kepada orang asing atau yang belum kita kenal sebelumnya, dan mereka tersenyum kembali kepada kita, maka muncul kemungkinan bahwa jika di kemudian hari kita bertemu dengan orang asing, maka kita akan tersenyum. Perlu diketahui, reinforcement atau penguat bisa bersifat positif dan negatif. Contoh di atas merupakan penguat positif. Contoh penguat negatif, misalnya beberapa kali pada saat kita bertemu dengan orang asing lalu kita tersenyum dan orang asing tersebut diam saja atau bahkan menunjukkan rasa tidak suka,
Maka di kemudian hari, jika kita bertemu dengan orang asing kembali, kita cenderung tidak tersenyum atau diam saja. Perspektif selanjutnya yaitu perspektif yang kedua, yaitu perspektif kognitif atau the cognitive perspective. Kita telah memberikan indikasi bahwa kebiasaan merupakan penjelasan alternatif yang bisa digunakan untuk memahami perilaku sosial seseorang di samping insting. Namun beberapa analisis sosial percaya bahwa kalau hanya kedua hal tersebut yang dijadikan dasar, maka dipandang terlampau ekstrim karena mengabaikan kegiatan mental manusia. Seorang psikolog James Baldwin 1897 menyatakan bahwa paling sedikit ada dua bentuk peniruan. Satu didasarkan pada kebiasaan kita dan yang lainnya didasarkan pada wawasan kita atas diri kita sendiri dan atas orang lain yang perilakunya kita tiru. Walau dengan konsep yang berbeda, seorang sosiolog Charles Coley 1902 sepaham dengan pandangan Baldwin. Keduanya memfokuskan perhatian mereka kepada perilaku sosial yang melibatkan proses mental atau kognitif. Kemudian, banyak para psikolog sosial menggunakan konsep sikap atau attitude untuk memahami proses mental atau kognitif tadi. Dua orang sosiolog W.I. Thomas dan Florian Zenanicki mendefinisikan psikologi sosial sebagai studi tentang sikap, yang diartikannya sebagai proses mental individu yang menentukan tanggapan aktual dan potensial individu dalam dunia sosial. Sikap merupakan predisposisi perilaku. Perspektif selanjutnya yaitu perspektif yang ketiga, perspektif struktural. Telah kita catat bahwa telah terjadi perdebatan di antara para ilmuwan sosial dalam hal menjelaskan perilaku sosial seseorang. Untuk menjelaskan perilaku sosial seseorang dapat dikaji sebagai sesuatu proses yang instintif karena kebiasaan dan juga yang bersumber dari proses mental. Mereka semua tertarik dan dengan cara sebaik mungkin lalu menguraikan hubungan antara masyarakat dengan individu. William James dan John Dewey menekankan pada penjelasan kebiasaan individual. Tetapi mereka juga mencatat bahwa kebiasaan individu mencerminkan kebiasaan kelompok, yaitu adat istiadat masyarakat atau struktur sosial. Para sosiolog yakin bahwa struktur sosial terdiri atas jalinan interaksi antar manusia dengan cara yang relatif stabil. Kita mewarisi struktur sosial dalam satu pola perilaku yang diturunkan oleh satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses sosialisasi. Disebabkan oleh struktur sosial, kita mengalami kehidupan sosial yang telah terpolakan. James menguraikan pentingnya dampak struktur sosial atas diri, perasaan kita terhadap diri kita sendiri. Masyarakat mempengaruhi diri. Sosiolog lain Robert Park dari Universitas Chicago memandang bahwa masyarakat mengorganisasikan, mengintegrasikan, dan mengarahkan kekuatan-kekuatan individu-individu ke dalam berbagai macam peran. Melalui peran inilah kita menjadi tahu siapa diri kita. Kita adalah seorang anak, orang tua, guru, mahasiswa, laki-laki, perempuan, Islam, Kristen. Konsep kita tentang diri kita tergantung pada peran yang kita lakukan dalam masyarakat. Yang terakhir, perspektif interaksionis atau interaktionis perspektif. Seorang sosiolog yang bernama George Herbert Mead 1934 yang mengajar psikologi sosial pada Departemen Filsafat Universitas Chicago mengembangkan teori ini. Mead percaya bahwa keanggotaan kita dalam suatu kelompok sosial menghasilkan perilaku bersama yang kita kenal dengan nama budaya.
Dalam waktu yang bersamaan, dia juga mengakui bahwa individu-individu yang memegang posisi berbeda dalam satu kelompok mempunyai peran yang berbeda-beda, sehingga memunculkan perilaku yang juga berbeda. Misalnya, perilaku pemimpin berbeda dengan pengikutnya. Dalam kasus ini, Mead tampak juga seorang strukturis, namun dia juga menentang pandangan bahwa perilaku kita melulu dipengaruhi oleh lingkungan sosial atau struktur sosial. Sebaliknya, Mead percaya bahwa kita sebagai bagian dari lingkungan sosial tersebut juga telah membantu menciptakan lingkungan tersebut. Lebih jauh lagi, dia memberi catatan bahwa walau kita sadar akan adanya sikap bersama dalam suatu kelompok atau masyarakat, namun hal tersebut tidaklah berarti bahwa kita senantiasa berkompromi dengannya. Mead juga tidak setuju pada pandangan yang mengatakan bahwa untuk bisa memahami perilaku sosial, maka yang harus dikaji adalah hanya aspek eksternal atau perilaku yang teramati saja. Dia menyarankan agar aspek internal atau mental sama pentingnya dengan aspek eksternal untuk dipelajari, karena dia tertarik pada aspek internal dan eksternal atas dua atau lebih individu yang berinteraksi. Maka dia menyebut aliran perilakunya dengan nama social behaviorisme. Sekian podcast dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.